dan berteriak sambil menangis dan meratap seraya mengatakan, celaka, celakalah kota besar yang olehnya semua yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh karena kekayaannya, karena dalam 1 jam ia telah dimusnahkan. Nah, ayat 20 ini untuk kita. Bersukacitalah atasnya. Siapa yang sudah bersukacita? Hai surga. Siapa surga itu? Gerejanya. Kita harus bersukacita melihat ini. Maka itu kalau dalam krisis global ini gereja ikut menangis, kita gereja yang salah. Harusnya bersukacita. Oh, gak ada yang ngamen ini. Aneh bukan firman Tuhan ini? Bersukacitalah, hai gereja, hai surga. Dan para rasul yang kudus, utusan-utusannya, dan para nabi. Karena Elohim telah menjatuhkan penghakiman Babel. Karena siapa? Karena kita. Coba baca yang terjemahan saudara yang ada. Ayo, bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Ayat 20. Rejoice over her, O heaven. Rejoice, saints and apostles and prophets. God has judged for her the way she treated you. Ya, lebih jelas itu. Karena bagaimana dunia itu nge-treat kita. Ini waktunya penghakiman itu. Bahasa Indonesianya? Ayo dibaca. Bersukacitalah atas itu, Ya. hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi. Karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Ya, karena kita. Tuhan sudah marah dengan arogansi dunia ini, saudara. Maka itu bersiaplah. Hari-hari ini banyak orang tanya kepada saya, SMS saya itu dari Natal sampai tahun baru nggak tahu berapa ratus. Yang kebanyakan tanya, apa pesan Tuhan pada 2009? Kita mesti buat apa? Ada yang telepon saya malam-malam sampai saya kaget. Saya mimpi, katanya harga emas mau naik. Saya beli emas atau tidak? Bayangkan orang begitu takutnya. Saya bilang, kalau kamu punya duit, belilah. Kalau tanya, ya atau enggak, saya tidak tahu, saya pun pedagang emas, saya bilang begitu. Nah, kenapa orang panik? Orang banyak bicara soal akhir zaman. Karena berapa banyak gereja salah mengajarkan tentang end time. Salahnya di mana? Saudara, kalau kita melihat Alkitab secara jelas, ada 2 cara memandang firman Tuhan. Satu, dengan pandangan mata kita. From our side. Kalau kita melihat apa-apa saja dari pandangan mata kita, itu pasti tidak objektif. Betul enggak? Karena mata kita ini ditentukan oleh sikap hati kita. Tapi yang kedua, kalau kita memandang firman Tuhan dari his side, dari pandangan cara pandang Papa kita di surga, maka firman itu jadi jelas. Nah, end time, akhir zaman dari pandangan Papa surgawi, itu luar biasa. Kenapa? Berakhirnya, itu arti akhir zaman. Berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman baru pemerintahan Tuhan. Untuk apa gereja belajar berdoa? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Your kingdom come. Nah, kalau kita berdoa ribuan tahun, datanglah kerajaanmu. Dan ketika Tuhan mau jawab, terus kita pergi, lah yang merintah siapa di dunia? Coba mikir itu. Maka itu maaf saudara, yang percaya rapture sekarang bertobat, nanti bisa kecelek. Tahu kata kecelek? Surganya datang, kitanya pergi. Gak lucu itu nanti. Justru Alkitab itu mengajar dari banyak ayat perjanjian baru. Yesus Tuhan kita memerintahkan, siapkan diri. Kamu akan memerintah bersama aku. Pernah ingat ayat-ayat seperti itu? Karena kerajaan akan datang. Mari kita ambil contoh. Ya, saudara orang Australia, bagaimana waktu terakhir pemerintahan John Howard yang mau berakhir dan ada election. Semua negara di dunia sama. Seperti Indonesia sudah mau pemilu lagi April nanti. Seperti Amerika barusan ini. Rakyat itu akan mencari kira-kira siapa pemenangnya. Nah, lalu menghitung. Dan orang-orang kaya ikut nyumbang kampanyenya para calon itu. Ayo jawab, kira-kira untuk apa? Cepat, kira-kira untuk apa? Kok berani nyumbang orang-orang kaya? Ingat waktu Bill Clinton kampanye,
pengusaha Indonesia nyumbang juga, sampai hebat juga nih orang Indonesia nyumbang kampanyenya Bill Clinton. Kenapa kira-kira? Coba jawab. Nah, fasilitas istilah begini, supaya ikut memerintah, dilibatkan kalau dia menang. Nah, seharusnya gereja juga begitu. Ketika makin dekat akhir zaman ini, gereja harus siap-siap untuk dukung Yesus. Karena dia kan memerintah, supaya nanti kita terlibat bersama dengan dia. Nah, kalau kita belajar akhir zaman dari pandangan ini, akhir zaman itu menyenangkan dan tidak menakutkan. Kalau khotbah akhir zaman, awas antikris, kamu disiksa, terus disayat pakai silat, kasih jeruk nipis, aduh sakitnya luar biasa. Itu sudah ngawur semua pengajaran itu. Nggak begitu. Bahkan kalau saudara mau jujur, kata antikris itu cuma ada di 1 Yohanes pasal 2. Hanya satu bagian Alkitab itu saja yang berkata antikris. Dan kalau kita teliti 1 Yohanes 2, antikris itu nggak jahat. Dia itu orang Kristen juga, cuma yang anti pengurapan. Dia nggak jahat. Yang jahat itu lain lagi. Jadi di Matius 24, yang di Tesalonika, dan di kitab Wahyu, nggak ada kata antikris di kitab Wahyu. 22 pasal kitab Wahyu tidak ada antikris, saudara. Yang ada adalah si jahat beda. Nah, kita nggak perlu takut menghadapi itu. Karena ayat 20 kita baca tadi Wahyu 18 jelas. Papa buat ini karena dia sayang gerejanya. Katakan amin. Nah, untuk apa dia sayang gerejanya dan sistem dibiarkan hancur? Karena dia punya rencana yang besar yang kita harus tahu. Oke, saya akan ajak saudara berpikir begini. Tinggalkan dulu akhir zaman, ya. Pokoknya yang percaya rapture hari ini mulai ragu-ragu. Sungguh, saudara, jangan takut. Ingat, dalam semua kenyataan di dunia ini, yang menang, yang memerintah, itu yang ngungsi atau yang perang? Saya jawab, kalau ada yang ngungsi atau yang perang, yang akan didudukan nanti di pemerintahan itu, pasti yang perang, yang ngungsi nggak diajak. Nah, saudara mau ikut yang mana? Ngungsi silakan. Rapture, diangkat, pergi di jauh-jauh. Enggak, saudara. Maaf. Jangan panik dulu masalah ini. Jangan saudara stuck di sini terus nggak mau dengar saya ngomong lagi, rugi nanti itu. Karena saudara percaya rapture. Tunggu dulu. Kita akan lihat bagaimana janji-janji Bapa kita di Alkitab. Saya ajak saudara berpikir begini. Kalau ada warga negara Australia sadar dibutuhkan oleh government, dengan warga negara Australia ya yang cuma tunggu dol saja, misalnya, saya mau tanya kepada saudara, siapa di antara dua orang ini yang sikap hidupnya itu beda? Lebih menempatkan diri ke tempat yang benar, posisi yang benar, yang diperasa dibutuhkan atau yang cuma tunggu dol saja? Coba jawab, nggak usah ragu-ragu. Masih dibutuhkan bukan? Oh, pemerintah butuhkan aku. Nah, hari ini kita akan belajar. Bertahun-tahun gereja hanya diajar kita butuh Tuhan, kita butuh Yesus. Ayo kita berdoa, nanti masalahmu selesai. Ayo nggak punya uang, kita berdoa, nanti Tuhan buat beri uang. Nah, itu ngawur. Apalagi banyak pengajaran begini. Maaf, kalau saudara dengar pendeta khotbah begini, saudara, saya punya karunia. Saya sudah berkali-kali dipakai Tuhan mendoakan orang hutang, bebas orang hutang, dan langsung bisa bayar. Itu ngawur 1000%, saudara. Jangan pernah dengar khotbah seperti itu. Bayangkan, kalau orang punya hutang, didoakan lunas. Ayo utang bareng-bareng yuk, terus didoakan. Itu kan gak masuk akal. Enak sekali, yang pakai uang kita, kok Tuhan suruh bayar? Nggak masuk akal. Ngerti nggak hal ini? Nah, kenapa? Karena kita bertahun-tahun hanya diajar, kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Ayo kita berdoa, ayo kita puasa. Jangan takut, selalu kita perlu Tuhan, kita perlu Tuhan. Gereja tidak pernah mengajar bahwa Tuhan pun perlu kita. Mengapa banyak orang Kristen takut dengan akhir zaman? Karena konsepnya salah. Hari ini kita akan belajar, di tahun 2009 kita akan belajar bahwa bukan cuma kita yang perlu Tuhan, tapi Tuhan pun perlu kita. Ingat itu. Untuk apa dia perlu kita? Saudara, ini yang kita harus pikirkan baik-baik. Tadi sambil makan saya duduk dekat piano. Terus saya baca tulisan di atas piano. Bagaimana waktu pemberkatan gereja Katolik Sunter. Saudara, kalau saya belum lihat, coba lihat foto itu. Merasa bangga. Karena Sri Paus
bisa berkati khusus. Bayangkan, itu baru seorang manusia.